Selamat malam pemirsa. Tidak ada sepak bola yang sebanding seharga dengan nyawa. Sepakat. Sangat disayangkan kami turut berduka yang sebesar-besarnya atas tragedi Kanjuruhan. Usai laga Arema FC versus Persebaya. Bahkan korban yang berjatuhan mencapai 125 jiwa. Bukan hanya orang dewasa, perempuan, anak-anak di bawah umur. Tapi juga ada balita yang menjadi korban di lapangan hijau tersebut. Ya, tidak hanya 125 korban meninggal dunia saja, tapi juga ada lebih dari 400 korban luka-luka. Ini tragedi kelam dalam dunia sepak bola tanah air. Apa yang kemudian salah dan apa yang kemudian bisa kita perbaiki dari tragedi mematikan ini, kita akan bahas sepenuhnya dalam meja catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kalau begitu langsung saja kita perkenalkan, ada Bang Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI tahun 2003-2011. Selamat malam. Dan juga ada Bang Gusti Randa, mantan PLT Ketua Umum PSSI sekaligus juga sempat menjadi komisaris dari Liga Indonesia Baru, betul ya? Selamat malam. Kami juga masih menantikan sejumlah narasumber. Kalau Anda amati kursi kami masih kosong, nanti kami akan melibatkan mantan anggota DPR RI, Bang Jamal Aziz, kemudian ada juga Tommy Welly, pemerhati sepak bola tanah air. Dan nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Beni Mamoto. Saat ini sudah tersambung melalui Zoom, yakni ada orang tua dari korban yang tewas dari tragedi Kanjuruhan. Ada Bapak Munif dan juga Ibu Siti Mariam. Nanti kami juga akan melibatkan Aremania, saksi hidup yang menyaksikan secara langsung tragedi usai laga Arema FC versus Persebaya. Kita akan langsung bergabung juga. Nanti kami coba akan menghubungi pihak PSSI, yakni anggota Exco PSSI, yang juga anggota tim gabungan pencari fakta Kanjuruhan, Bapak Ahmad Riyad. Tapi terlebih dahulu kita akan bergabung kepada orang tua salah satu korban, yakni Ibu Siti Mariam. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Siti Mariam. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Siti. Kami turut berduka yang sebesar-besarnya Ibu Siti Mariam. Sekali lagi, kami turut berbela-sungkawa Ibu Siti Mariam atas kepergian anak Anda yang menyaksikan. Kami ingin tahu Bu informasi. Semoga Ibu dan juga keluarga diberikan kekuatan. Ini ada Ibu Siti Mariam dan juga Bapak Munif. Ini merupakan orang tua dari salah satu korban meninggal dunia dari kejadian tragedi di Kanjuruhan, Malang. Kita mau langsung ke Ibu Siti Mariam. Bu Siti Mariam, bisa diceritakan Ibu ketika anak Ibu mungkin pamit ingin menonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan, seperti apa Bu awalnya? Bilang, ngomong aja, ceritakan. Ceritakan aja. Ya. Ibu ceritakan gimana kejadiannya. Ya. Awal kejadiannya itu anak saya itu ya diajak sama temannya lihat sepak bola itu. Soalnya kan anak saya enggak pernah lihat gitu loh. Terus diajak temannya tuh. Ini putri Ibu ya Bu ya? Ya. Usia berapa Ibu? Mohon maaf. 20 tahun. Pertama kali 20. Bu Siti mendengar informasi terkait dengan putri Ibu dari mana Bu? Dari temannya. Baik, ini berarti pergi ke stadion bersama teman-teman Ibu Siti ya? Iya. Cuma orang dua kok. Cuma berduaan sama temannya. Baik Ibu Siti, kita boleh berbincang dengan suami Anda, Bapak Munif. Pak Munif, anak Anda perempuan, kami ingin tahu apakah memang sudah sejak lama menjadi Aremania mungkin, menjadi penggemar dari Arema FC ini, Pak Munif? Mungkin bisa dijelaskan Pak Munif. Ya. Halo Pak Munif, kami ingin tahu Pak Munif, bagaimana awalnya anak Anda tertarik untuk menyaksikan sepak bola secara langsung di stadion? Bisa diceritakan mungkin Pak Munif? Oke baik, kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Pak Muda juga Ibu Siti Mariam. Kita coba akan perbaiki terlebih dahulu. Jadi memang informasinya anak dari Ibu Siti Mariam dan juga Pak Munif ini memang seorang perempuan Aremania sejati. Dan kita juga akan coba terhubung juga dengan salah satu Aremania yang pada saat kejadian juga ada di lokasi ya Andro ya. Sudah bergabung bersama kami ada Mas Rudi. Selamat malam Mas Rudi. Iya, selamat malam Mbak. Iya. Mas Rudi pada saat kejadian betul ya ada di lokasi, ada di Stadion Kanjuruhan ya Mas ya?
Ya, saya ada di lokasi Berada di tribun berapa Kanjuruhan. pada Di saat Stadion itu? Kanjuruhan. Saya menonton laga Arema. Saya di tribun 14, sektor paling terakhir. Bisa diceritakan Mas, peristiwa mencekam detik-detik ketika itu terjadi bagaimana Mas? Termasuk kan peristiwa mencekam itu berada di tribun 14 juga tempat Anda berada ya Mas ya? Iya, di 14 juga. Jadi ceritanya adalah ketika 90 menit terakhir peluit panjang ditiupkan, itu belum ada Aremania yang masuk ke lapangan. Jadi ketika 90 menit peluit panjang dipeluitkan, itu pemain Persebaya itu masuk ke dalam ruang ganti semuanya. Jadi belum ada Aremania sama sekali. Ketika ada Aremania yang mau ke lapangan, itu sama Aremania sendiri itu ditolak. Jadi kayak jangan turun, seperti itu. Karena Aremania sendiri itu tahu kalau itu adalah kesalahan yang mengakibatkan ke timnya nanti. Seperti itu. Nah, Jadi, ketika silakan Mas, dilanjutkan Mas. Nah, jadi setelah itu ada 2 orang Aremania yang masuk ke lapangan, tapi bukan untuk menyerang Persebaya, tapi untuk memberi support kepada pemain Arema. Seperti itu. Jadi tujuan turun itu Jadi pada saat kayak itu yang diberitakan. ingin memberikan dukungan justru kepada tim ya? Iya, sebenarnya sama Aremania sendiri itu udah ada banyak mau turun ke lapangan, tapi sama Aremania itu ditolak, jangan sampai turun. Tapi ada 2 yang lolos sampai ke lapangan. Nah, tapi kalau tujuannya anak-anak ini bukan untuk menyerang atau merusak fasilitas, tapi untuk mensupport pemain Arema. Itu ada videonya, pemain dirangkul langsung sama supporter 2 orang tadi yang Aremania yang masuk duluan. Pemantik awal apa itu Mas, sehingga terjadi kericuan di bawah itu? Hingga ramai kemudian ada ribuan orang turun ke lapangan. Nah, setelah itu Aremania tersebut ketika support itu banyak Aremania yang ikut turun untuk mensupport pemain juga. Itu bawa bendera Ayo Arema, hari ini harus menang, kayak fokus seperti itu. Nah, ketika udah pemain terakhir itu kalau nggak salah ada Alvarisi sama Maringa. Maringa ini udah masuk ke ruang ganti. Setelah masuk ke ruang ganti, Aremania ini dipukul mundur sama pihak aparat. Di Zoom kan ada itu, Dipukul mundur. nongol kan? Setelah dipukul mundur sama pihak aparat, teman-teman Aremania yang di tribun itu nggak terima kalau teman-teman kita itu dipukuli sama pihak aparat. Akhirnya kita semua, bukan kita semua ya, beberapa turun ke lapangan untuk membela teman-temannya dan untuk melindungi teman-temannya gitu. Tapi ternyata sama pihak polisi malah dipukuli dan disemprotkan gas air mata ke tribun. Sedangkan di tribun itu banyak cewek-cewek, ibu-ibu yang dia itu bukan menonton kerusuhan, tapi dia antri untuk keluar stadion. Sedangkan pintu di stadion itu masih tertutup, jadi mereka itu masih antri. Di pintu saya, di pintu 14 itu yang kebuka. Nah, setelah semprotan gas air mata dilemparkan ke tribun, itu baru semuanya panik sepanik-paniknya. Saya tahu sendiri. Oke. Mas Rudi, yang Anda lihat ada berapa kali tembakan gas air mata? Kalau berapa tembakan gas air matanya, yang saya tahu ke arah tribun pertama 2. Nah, setelah 2, itu ada yang nembak lagi ke tribun berdiri. Jadi di Kanjuruhan itu ada tribun atas sama tribun bawah. Nah, tribun bawah ini tribun berdiri. Yang saya tahu pertama ke tribun atas. Setelah itu saya belum ngerasain. Setelah ditembak lagi ke tribun bawah, ke tribun berdiri tersebut, itu saya baru merasakan. Jadi asapnya itu jalan ke sampai sektor terakhir, sampai ke pintu 14. Nah, dari situ saya keluar karena saya udah nggak bisa. Mas Rudi, alasan pihak kepolisian menembakkan gas air mata karena terjadi aksi anarkis. Polisi juga diserang, Mas. Kalau penglihatan langsung dari Mas Rudi, bagaimana sebenarnya di lapangan itu? Mas, nggak ada yang namanya supporter itu menyerang polisi duluan. Kita nggak pernah, Mas, menyerang polisi. Bahkan kita itu percaya bahwa polisi itu mengayomi kita seperti itu. Ibarat itu nggak bakalan ada asap kok, Mas, kalau nggak ada api. Saya tahu sendiri kok, Mas, Aremania nggak seperti itu, Mas. Awal mula yang Anda lihat, apa pemicunya hingga kita tahu kan juga dari 125 korban itu ada 2 di antaranya merupakan anggota polisi juga, Mas Rudi? Kalau masalah korban polisinya itu saya nggak tahu. Kalau pemicu awalnya
mungkin itu perkara dua Aremania yang support pemain tersebut. Tapi itu kenapa para Aremania tersebut itu malah dipukuli gitu sama pihak aparat. Nah di situ terjadilah kericuan menurut saya karena teman-teman Aremania yang di tribun atas malah nggak terima, malah turun semuanya seperti itu. Gara gas air mata tersebut menurut saya makin kacau sih suasana di Kanjuruhan kemarin. Ya. Apa yang Anda rasakan pada saat terkena gas air mata itu, Mas? Anda cukup merasakan perihnya? Saya pernah merasakan gas air mata itu sebelum di Kanjuruhan. Jadi saya pernah merasakan gas air mata tersebut. Jadi ketika saya di Kanjuruhan kemarin, waktu laga Arema Persebaya, itu ketika saya udah kena duluan, maksudnya udah kayak kerasa kena, itu saya udah langsung ngejar ibu sama anak, saya kasihkan baju saya ke ibu sama anak itu untuk menutupi mukanya. Karena saya pernah merasakan seperti panas gitu. Akhirnya saya kasihkan, saya langsung keluar. Saya nggak tahu ibu sama anak tersebut gimana. Yang penting mukanya udah ketutup. Tapi saya nggak tahu dia masih hidup. Mas Rudi, kami ingin tahu Mas, yang Anda lihat di tribun. Karena tadi Anda mengatakan gas air mata diarahkan ke tribun, padahal di lapangan yang mencekam. Itu ada ibu-ibu, anak-anak, atau gimana itu Mas di sana Mas? Kami tidak terbayang kepanikannya soalnya Mas. Jadi di media sosial itu Mas banyak yang bilang bahwa kenapa sih anak kecil ibu-ibu diajak nonton bola? Kenapa? Jawabannya adalah Aremania itu tidak separah ini Mas. Aremania itu aman buat keluarga. Tapi kenyataannya kemarin itu dipatahkan semuanya. Saya lihat sendiri Mas bahwa ada anak-anak berlari-larian, ada ibu berlari-larian ketika cari anaknya, anakku, begitupun anaknya, mama, seperti itu. Saya tahu sendiri. Yang paling parah adalah dari kuping kanan, kuping kiri, itu semuanya minta tolong, Mas. Iya, sebegitu Benar-benar mencekam. minta tolong, saya nggak bisa nolong satu persatu. Iya, sebegitu mencekam. Ya, untuk akses keluar bagaimana Mas, bisa dijelaskan karena kita juga perlu minta keterangan juga dari Anda yang melihat secara langsung di lokasi. Ada beberapa video juga yang sempat viral di media sosial terkait ada beberapa pintu akses keluar yang kemudian ditutup. Betul hal itu Anda lihat juga? Betul Mbak. Jadi saya di Tribun 14 itu, saya itu keluar langsung ke Tribun 14 itu. Terus kan saya masuk lagi ke Tribun 14 untuk cari teman saya. Tapi ternyata di Tribun 14 itu udah mepet dorongan banget. Udah mepet-mepetan, sesek banget, saya tahu sendiri. Akhirnya saya keluar menuju ke pintu 13. Ternyata di pintu 13 itu masih tertutup. Sedangkan di dalam, ya Allah, itu suaranya minta tolong semuanya. Kalau di pintu 14, itu minta tolong, ada yang dibawa keluar masuk gitu. Di pintu 13 itu cuma ada suara minta tolong sama gerbang yang digedor-gedor. Anda bisa gambarkan bagaimana suasana di pintu keluar di G13 itu? Pintu tertutup, ribuan orang kemudian berebut untuk keluar. Pintu tertutup. Di luar G14 itu semuanya nyuruh polisi untuk membuka pintunya. Tapi nggak ada, panpel itu nggak ada. Kuncinya nggak tahu kemana. Di 12 pun tertutup. Jadi akses keluarnya cuma di 14. Akhirnya kalau nggak salah, di 13 itu akhirnya dibobol. Seperti apa itu? Ventilasi, tembok yang buat ventilasi itu. Itu dijebol sama Aremania. Mas Rudi, mengenai informasi yang saling berhimpitan, desak-desakan, terinjak-injak satu sama lain penonton, Anda sempat menyaksikan itu di G13 khususnya? Bukan, di gate 14. Di gate 14, mohon maaf. Bisa Anda gambarkan, Mas Rudi? Jadi ketika saya udah keluar, saya mau nyari teman saya, mungkinan saya masih bisa mencari. Tapi ternyata di situ Baik, kami coba terus untuk menghubungi Aremania. Mas Rudi, apakah sudah tersambung? Sepertinya kita ada sedikit kendala audio. Karena Mas Rudi ini langsung dari Malang. Tadi juga ada kita melibatkan pihak orang tua. Nanti coba kita ingin tahu pandangannya karena ini sangat miris sekali, sangat memilukan bagi kita semua. Bahkan sepanjang sejarah sepak bola ini merupakan peringkat ketiga di dunia dengan jumlah korban terbanyak. Iya, kalau tadi peringkat kedua peringkat bahkan kedua. Nanti kalau misalnya kita lihat
kita lihat juga datanya bahwa memang ada beberapa data yang masih berbeda, tapi kalau kita lihat statement terakhir dilaksanakan oleh Bapak Kapolri, jumlah korban meninggal dunia ada 125. Korban tadi disampaikan juga tidak hanya orang dewasa, kemudian remaja bahkan balita juga disaksikan oleh Rudi pada saat di lokasi ya. Kita coba menghubungi kembali orang tua dari salah satu korban, Bapak Munif. Apakah sudah tersambung Pak Munif? Kami ingin tahu Pak Munif cerita ketika orang tua mendengarkan kabar dari anaknya yang menjadi bagian penonton di Stadion Kanjuruhan. Pak Munif, bisa diceritakan? Silakan. Iya, setelah tahu belum mendengar anak saya meninggal, tentunya saya sebagai orang tua tersebut kaget dan mudah-mudahan anak saya Sutia dan Mayanti sebetulnya nggak suka nonton bola. Ya, kalau dia nonton bola. Sebelumnya sudah minta izin sama ibunya, cuman sudah dilarang. Dia belum masak. Dia dari ke stadion minta uang dan beli tiket. Jadi anak saya itu kan bukan supporter ilegal. Seharusnya kalau sudah punya tiket, itu keamanannya terjamin. Tapi lain dengan kenyataan di lapangan. Biarpun anak saya sudah punya tiket, mengeluarkan uang beli tiket untuk keamanan, justru anak saya meninggal. Meninggalnya anak saya karena serangan gas air mata. Sedangkan anak saya sebenarnya di atribut. Dari itu kan di tengah lapangan, bukan di atribut. Kenapa kok yang ditembakin gas air mata itu di atribut, kok bukan di lapangan? Apakah itu diharuskan gas air mata itu tembakan? Yang saya tahu kan persisnya nggak boleh. Ada tank gas air mata. Sedangkan supporter bawa, jangankan senjata saja, bawa korek aja ke dalam nggak boleh. Kenapa aparat bisa mau masukin tank gas air mata? Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu sudah ada unsur kesengajaan mau membunuh supporter RM, termasuk anak saya? Yang jelas anak saya ini bukan mati karena apa, bukan meninggal karena apa. Ini jelas-jelas dibunuh anak saya sama keamanan di lapangan. Sedangkan aparat di lapangan, keamanan di lapangan itu pun dibayar harus melindungi keselamatan supporter, bukan disuruh membunuh. Ya. Kenapa harus begitu jadinya? Itu jelas-jelas ada unsur kesengajaan di situ. Iya. Pak Munif, izin Pak, mungkin Anda juga bisa ceritakan Pak, seperti apa kecintaan anak Bapak terhadap klub bola Arema ini Pak, bahkan kemudian meminta izin kepada keluarga untuk menonton langsung di lapangan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, anak saya nggak suka nonton sepak bola. Wow. Sama sekali nggak pernah, cuman kali ini aja. Sehingga dia minta izin sama ibunya, minta uang juga, bukan beli tiket. Nggak ada kecintaan anak saya ke sepak bola. Apa yang membuat anak Bapak untuk kemudian kali ini ingin menonton Arema versus Persebaya secara langsung di studio? Mungkin kalau saya bilang, anak saya memang sudah takdir dari Allah untuk pergi ke sana. Bapaknya anak saya, meninggalnya anak saya ini, biarpun anak saya nggak pergi ke Kanjuruhan, ke stadion. Kalau takdir anak saya emang di situ, pasti nggak akan mundur, nggak akan maju. Kalau
dikembalikan ke situ. Tapi yang jadi faktor jelas itu anak saya kena tembakan gas air mata, faktor utama. Baik. Yang seharusnya kan jangan dulu. Ya. Itu ada gas air mata. Ya. Pak Munif, Ya. dari pihak PSSI, dari Arema FC, mungkin dari Menpora, kepolisian, apakah sudah datang ke rumah Bapak? Apa yang Belum. disampaikan Pak Munif? Belum. Kalau dari klub pemain tadi sore ada. Apakah, mohon maaf Pak ini Pak, apakah ada bentuk tanggung jawab dari mereka memberikan santunan ke pihak keluarga korban? Sudah Bapak terima? Gimana? Apakah ada bentuk tanggung jawab Pak? Pemberian santunan mungkin ke keluarga korban, apakah sudah diterima oleh pihak keluarga Pak? Dari pihak? Dari pihak Arema FC dan juga PSSI, Pak Munif. Kalau dari PSSI belum ada. Kalau dari pemain, teman-teman pemain memang ada. Yang nggak tahu, dari orang nggak tahu. Dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak rumah sakit, apa yang disampaikan Pak kepada Anda terkait dengan kondisi putri Anda? Kalau dari pihak kepolisian belum ada, apalagi dari pihak PSSI itu belum ada. Cuman ada tadi dari masjid ini, ya memang minta maaf. Ya. Kalau dari pihak keamanan di lapangan belum ada pengecekan. Belum ada. Seandainya ada, saya enggak semudah itu memaafkan. Mengapa Pak? Karena anak saya jelas-jelas itu. Baik, sekali lagi kami turut. Itu saya menerimanya. Apa Kalau yang saya bisa, ya. Ya silakan Pak, dilanjutkan Pak. Kalau saya bisa minta tolong banget. Aku sudah nggak suka lagi sama yang namanya Persatuan Sepak Bola Indonesia. Kalau saya bisa hapuslah sepak bola Indonesia. Percuma, nggak ada gunanya. Eksekutifnya juga, ketuanya siapapun itu, aparatnya juga nggak ada yang becus. Nggak bisa yang ada mengamankan supporter. Baik. Ya harusnya kan kalau supporter sudah beli tiket itu keamanannya terjaga. Sama juga saya pergi kemana parkir motor, kalau enggak dititipin ke tukang parkir, mana bisa aman, ya kan? Sama juga seperti itu. Kalau saya titip motor ke tukang parkir, dapat karcis parkir, itu jelas-jelas motor saya dijaga sama tukang parkir, keselamatannya juga. Ya. Sama seperti anak saya. Pak Munif, Anak saya menitanya, ya. terakhir Pak, apa harapan dari Anda dan juga keluarga Pak? Apa yang ingin disampaikan? Kalau harapan dari keluarga, termasuk saya sendiri, ya memang itu permintaan saya. Sudah buku-buku hapus semua. Kalau diteruskan itu nggak bisa. Itu pasti terulang lagi itu. Nggak mungkin enggak. Baik, sekali lagi kami turut berbelasungkawa Pak Munif, Ibu Siti, dan juga tadi sebelumnya ada Aremania. Ya. Tadi ungkapan yang cukup Terima kasih mencengangkan banyak, dari orang Pak tua Munif, korban. Bu Siti, bahwa dan juga Rudi. kenapa kita tidak becus mengurus sepak bola, bubarkan saja pengurusnya. Aparat kok bisa bertindak semena-mena di lapangan. Nanti para narasumber bisa menanggapi hanya di catatan demokrasi. Sesaat lagi pemirsa.